Selamat malam, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi saya mengenai aspek pasar dan pemasaran. Analisis aspek pasar dan pemasaran memegang peranan yang sangat penting sebelum memulai bisnis karena sumber pendapatan utama perusahaan berasal dari penjualan produk yang dihasilkan. Secara spesifik, analisis aspek pasar dan pemasaran dalam studi kelayakan bertujuan yang pertama, menganalisis permintaan atas produk yang akan dihasilkan. Yang kedua, menganalisis penawaran atas produk sejenis. Yang ketiga, menganalisis ketersediaan rekanan atas pemasok faktor produksi yang dibutuhkan. Yang keempat, yaitu menganalisis ketepatan strategi pemasaran yang akan digunakan. Kemudian, strategi bauran pemasaran. Bauran pemasaran merupakan kombinasi dan 4 variabel yang merupakan inti dari sistem pemasaran yang dapat dikendalikan oleh perusahaan. Variabel-variabel tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok utama yang dikenal dengan 4P. Yang pertama adalah produk. Produk adalah sesuatu yang bisa ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan pembeli, pemakaian, atau konsumsi yang dapat memenuhi kebutuhan atau keinginan. Yang kedua ada price atau harga. Adalah sejumlah uang atau barang yang dibutuhkan untuk mendapatkan kombinasi dari barang lain yang disertai dengan pemberian jasa. Yang ketiga ada promotion atau promosi. Adalah kombinasi dari periklanan, personal selling, dan alat promosi lainnya yang direncanakan untuk mencapai tujuan program penjualan. Yang keempat ada place atau distribusi. Merupakan semua kegiatan yang dilakukan perusahaan dengan tujuan membuat produk yang dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen dapat dengan mudah diperoleh pada waktu dan tempat yang tepat. Kemudian ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran merupakan serangkaian tujuan dan sasaran, kebijakan serta aturan yang memberi arah kepada usaha-usaha pemasaran dari waktu ke waktu pada masing-masing tingkatan serta lokasinya, yang terdiri dari segmentasi pasar, penetapan pasar sasaran, diferensiasi, penetapan pasar, posisi pasar. Segmentasi pasar merupakan kegiatan membagi-bagi pasar yang bersifat heterogen dari suatu produk ke dalam satuan pasar atau segmen pasar yang bersifat homogen. Lalu, targeting adalah pemilihan pasar sasaran dari kumpulan pembelian dengan kebutuhan atau karakteristik serupa yang akan dilayani perusahaan. Kemudian diferensiasi adalah tindakan merancang satu set perbedaan yang berarti untuk membedakan penawaran perusahaan dari penawaran pesaing. Yang keempat adalah penetapan posisi pasar atau positioning. Adalah tindakan merancang penawaran dan citra perusahaan sehingga menempati suatu posisi kompetitif yang berarti dan berada dalam benak pelanggan sasarannya. Lalu ada sumber data. Jenis data yang diperlukan untuk menganalisis aspek pasar dan pemasaran dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama data primer, berupa data tentang ketersediaan masyarakat untuk menggunakan produk yang akan dihasilkan perusahaan, kondisi pasar, produk yang akan dihasilkan, strategi pemasaran yang paling tepat untuk memasarkan produk yang akan dihasilkan, kemampuan para pemasok untuk menyediakan bahan baku, serta bahan setengah jadi, dan peralatan yang diperlukan untuk proses produksi. Yang kedua ialah data sekunder, berupa data literatur tentang pasar dan pemasaran, perkembangan harga dan penjualan produk yang akan dihasilkan, perkembangan pendapatan masyarakat, perkembangan harga dan penjualan produk substitusi atas produk yang akan dihasilkan, perkembangan harga dan penjualan produk komplementer atas produk yang akan dihasilkan. Lalu ada responder atau narasumber. Responden atau narasumber yaitu untuk menggali data yang berkaitan dengan aspek pasar dan pemasaran dalam studi kelayakan bisnis dapat diperoleh dari beberapa kelompok. Yang pertama, masyarakat sebagai pasar sasaran. Untuk memperoleh data tentang tanggapan dan ketersediaan masyarakat dalam menggunakan produk yang akan dihasilkan perusahaan.
Yang kedua, pelaku usaha sejenis untuk mengetahui kondisi pasar produk yang akan dihasilkan. Yang ketiga ialah ahli pemasaran yang bersangkutan untuk mengetahui strategi pemasaran yang paling tepat untuk memasarkan produk yang akan dihasilkan. Yang keempat ada para pemasok untuk mengetahui kemampuan para pemasok dalam menyediakan bahan baku, bahan setengah jadi, dan peralatan yang diperlukan untuk kegiatan proses produksi. Lalu ada metode pengumpulan data. Pengumpulan data untuk analisis aspek pasar dan pemasaran dalam studi kelayakan bisnis dilakukan dengan cara yang pertama, survei. Metode survei dalam pengumpulan data pada aspek pasar dan pemasaran dilakukan dengan cara melakukan survei ke tempat-tempat pemasaran tersebut. Yang kedua, wawancara. Metode wawancara dalam pengumpulan data pada aspek pasar dan pemasaran dilakukan dengan melakukan wawancara. Yang ketiga ada studi dokumentasi. Studi dokumentasi dalam pengumpulan data pada aspek pasar dan pemasaran dilakukan untuk memperoleh data. Lalu ada instrumen pengumpulan data. Yang pertama, checklist data sekunder. Checklist data sekunder digunakan untuk meneliti apakah data sekunder yang dibutuhkan telah lengkap terkumpul sebagai bahan analisis. Yang kedua ada kuesioner penelitian. Kuesioner penelitian digunakan untuk mengumpulkan data dari calon target pasar atau pasar potensial, terutama mengenai data daya beli, lalu kebutuhan dan keinginan untuk mengonsumsi maupun dari pelanggan pesaing. Yang ketiga ada pedoman wawancara. Pedoman wawancara digunakan sebagai panduan pada satu wawancara yang berfungsi untuk menghindari adanya data yang perlu ditanyakan tetapi terlewat tidak ditanyakan. Lalu ada analisis data. Analisis data digunakan untuk melakukan analisis aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama ada analisis kuantitatif, digunakan untuk mendeskripsikan kondisi pasar dan strategi pemasaran yang akan dijalankan. Analisis kuantitatif yang dapat digunakan pada aspek pasar dan pemasaran adalah analisis statistik atau tren, regresi, dan korelasi yang digunakan untuk memproyeksikan besarnya permintaan atau demand dan penawaran atau supply. Analisis permintaan dan penawaran. Keberhasilan perusahaan sangat ditentukan oleh besarnya permintaan dan penawaran produk yang akan dihasilkan. Selain itu, untuk menjamin kelancaran proses produksi, pasokan bahan yang cukup dari para pemasok harus tersedia. Analisis permintaan demand digunakan untuk mengetahui secara real jumlah kebutuhan produk atau jasa yang akan dihasilkan di daerah tertentu dan dalam periode waktu yang tertentu pula. Kemudian analisis proyeksi permintaan potensial. Permintaan pasar dapat dibagi menjadi permintaan efektif dan potensial. Permintaan potensial merupakan permintaan sejumlah produk yang mungkin akan dibeli oleh masyarakat atau industri pada masa yang akan datang. Proyeksi permintaan potensial dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, Judgment method merupakan metode untuk memproyeksikan permintaan atas dasar pendapat. Yang kedua adalah statistical method, merupakan metode untuk memproyeksikan permintaan atas dasar perhitungan statistik. Yang terakhir kesimpulannya adalah aspek pasar dan pemasaran adalah fondasi yang kuat bagi keberhasilan suatu perusahaan bisnis. Dengan memahami pasar konsumen, perusahaan dapat mengembangkan produk atau jasa yang tepat, serta menjalankan strategi pemasaran yang efektif untuk mencapai tujuan bisnis. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.